Halo Leo, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Ini general reading, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silahkan diabaikan, oke? Oke, let's stepping into Leo energi. Mohon bantuan semesta, energi untuk teman-teman Leo saat ini. Satu kartu. Leo. Ya, ada energi the seed ya. Nampaknya ada energi sebuah kecurangan ya, kecurangan yang akan terjadi pada kalian, atau di sini kecurangan ini kalian munculkan ya. Kita tidak tahu ada sebuah energi kecurangan ya pada saat ini ketika kalian membaca reading ini ya. Itu dengan adanya energi the seed, entah ini orang lain pada kalian atau kalian pada orang lain. Gitu ya. Oke. Mari kita lihat situasinya. Mohon bantuan semesta, situasinya untuk teman-teman Leo dengan energi the seed di sini terkait apa? Oke. Ada dua situasi. Yang pertama adalah situasi drastik ya. Di sini ekstrim, harus cut off gitu ya. Jadi tampaknya ada sebuah energi di mana kalian memutuskan hubungan dengan seseorang atau seseorang memutuskan hubungan dengan kalian gitu ya, dan ini terjadi secara tiba-tiba dan drastis gitu ya. Itu lalu kemudian ya ini mungkin kaitannya dengan cinta ya, dengan adanya kartu love, situasi love. Dua di sini ya, dengan adanya adore, admire, enchantment gitu ya. Jadi ya mungkin ya entah kalian di sini dikat sama seseorang gitu ya, atau seseorang di sini mengkat kalian gitu ya, dengan adanya kartu drastik dan love di sini ya. Dan ini tampaknya ada kaitannya dengan energi deceit, energi kecurangan, energi penipuan gitu ya, dengan adanya energi deceit di sini ya. Itu di sini tampak orang ini memegang uang ya, dan tampaknya uang ini juga bukan miliknya juga gitu ya. Itu. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut dengan menggunakan tarot. Mohon bantuan semesta, tiga energi utama untuk teman-teman Leo saat ini dengan adanya energi deceit dan situasi drastik terkait cinta di sini ya. Extreme cut off. Oke, mohon bantuan semesta, tiga kartu. Oke, yang pertama di sini ada kartu Seven of Swords ya. Jelas ya, ada energi deceit di sini ya. Energi pertama, Seven of Swords di sini adalah penipuan. Oke. Lalu kedua ada energi Two of Wands. Satu lagi. Lalu kemudian ada energi Three of Wands. Ya, cukup bagus ya teman-teman energinya ya. Bottom of the deck di sini Page of Pentacles. Ya, dengan adanya Page of Pentacles ini adalah studious energi ya. Ini adalah sesuatu hal yang kalian pelajari gitu ya. Ini adalah sebuah material pembelajaran, kalian seperti mempelajari sesuatu, mengetahui sesuatu di sini dengan adanya Page of Pentacles. Di sini ya, mungkin ini kaitannya dengan material apapun ya, bisa harta, bisa apa yang kalian pelajari di sini juga kaitannya dengan sebuah kondisi gitu ya, mungkin hubungan cinta gitu ya, dengan adanya Page of Pentacles di sini ya. Itu lalu energi pertama di sini ada energi Seven of Swords ya. Seven of Swords ini adalah lying, cheating, stealing ya. Jadi ada kebohongan, kecurangan, pencurian, penipuan gitu ya di masa yang lalu gitu ya, dengan adanya Seven of Swords di sini. Dan itu juga diklarifikasi tadi di awal ada energi deceit ya, energi kecurangan. Jadi tampaknya di sini kalian
memutuskan hubungan dengan seseorang gitu ya, dan itu terjadi secara tiba-tiba gitu ya, karena kalian di sini dicurangi gitu ya di masa lalu. Lalu kemudian di masa sekarang di energi kedua ada energi two of wands ya. Two of wands di sini adalah kalian melihat untuk kehidupan kalian yang selanjutnya setelah kalian melakukan cut off terhadap siapapun ini gitu ya, dengan ada energi two of wands di sini ya. Kalian meninggalkan yang lama, lalu kalian di sini mulai beraksi untuk kehidupan kalian yang baru gitu ya, mulai merencanakan gitu ya. Kembali lagi di sini orang ini memegang sebuah global gitu ya, ada sesuatu yang dia rencanakan gitu ya. Itu lalu kemudian ini terus berkembang di energi ketiga ya, ada energi three of wands gitu ya. Di sini kalian sudah berani untuk keluar dari zona nyaman kalian, kalian sudah berani untuk masuk ke dalam dunia yang baru, dan akhirnya kalian pun mendapatkan atau mendapati apa yang kalian inginkan di sini ya, dengan adanya energi three of wands di sini ya. Kembali lagi ini adalah seorang traveler gitu ya, dimana orang ini berdiri di atas bukit yang notabene dia semula mengira ini adalah sebuah padang pasir gitu ya, tapi ternyata setelah didekati itu adalah sebuah lautan gitu ya, lautan yang karena pantulan sinar matahari akhirnya menjadi berwarna kuning keemasan gitu ya. Dan di situ juga terdapat kapal yang dimana itu adalah yang memang diinginkan oleh si traveler ini gitu ya, bahwa kapalnya sudah tiba gitu ya, sudah ada di dermaga, tinggal dia niatnya mau naik apa enggak gitu ya. Itu dengan adanya three of wands ada sebuah perkembangan di sini ya, perkembangan sebuah situasi setelah kalian memutuskan hubungan dengan seseorang gitu ya, dan ini orang ini sudah mengkhianati kalian atau mencurangi kalian di masa lalu gitu ya. Itu oke. Lalu kemudian mari kita klarifikasi lebih lanjut ya untuk tiga energi ini. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi seven of swords, two of wands, dan three of wands. Untuk yang pertama energi seven of swords. Seven of swords diklarifikasi dengan Ace of Pentacles. Lalu kemudian Eight of Pentacles dan Six of Wands. Ya, bottom of the deck di sini adalah Page of Pentacles lagi ya. Jadi seperti kalian di sini mengamati ya, kalian mengamati di sini ya di masa lalu gitu ya, apa yang terjadi di sekitar kalian dengan adanya Page of Pentacles di sini ya. Itu kalian mengamati, kalian bereksperimen, kalian melakukan istilahnya penggalian informasi gitu ya. Itu, dan kalian di sini di masa lalu dengan adanya Seven of Swords gitu ya, ada sebuah energi lying, cheating, stealing gitu ya, diklarifikasi oleh Ace of Pentacles, Eight of Pentacles, dan Six of Wands gitu ya, dimana di masa lalu di sini ya kalian melihat sebuah adanya rezeki gitu ya, dengan adanya Ace of Pentacles gitu ya. Rezeki ini dari usaha kalian, dari keringat kalian gitu ya, dari apa yang kalian dapatkan gitu ya, yang sudah menjadi hak kalian, sebuah recognition gini ya. Ada energi apa itu Six of Wands di sini adalah sebuah kemenangan ya. Itu ada sebuah kemenangan akibat dari ya, ini saya merasa bahwa kalian di sini seperti memenangkan sesuatu, di mana memenangkan diri kalian atau membebaskan diri kalian dari situasi yang dimana situasi itu sudah membohongi kalian ya, dalam artian diri kalian sebelumnya itu terjebak dalam situasi penipuan, pembohongan gitu ya, tapi kalian di sini berhasil untuk mendapatkan jalan gitu ya, mendapatkan jalan untuk memenangkan itu gitu ya, dengan mungkin dengan adanya memotong seseorang di sini ya. Oke, mari kita klarifikasi, coba kita klarifikasi lebih lanjut ya, kaitannya dengan
Six of Wands di sini ya. Oke, mohon bantuan semesta klarifikasi untuk Six of Wands di sini. Six of Wands diklarifikasi dengan King of Pentacles, lalu kemudian Wheel of Fortune, lalu kemudian Ten of Cups. Bottom of the deck, Two of Pentacles. Iya, ya kembali lagi ya, kalian di sini seperti ya kalau kalian bisa melihat kartunya gitu ya. Jadi intinya Seven of Swords di sini dia melihat ke belakang ya. Orang ini berjalan ke belakang, berjalan ke arah kiri, tapi dia melihat ke arah kanan gitu ya, melihat ke arah belakang gitu ya. Jadi intinya dia di sini mempelajari sesuatu gitu ya, bahwa ternyata ya dia mendapatkan kemenangan gitu ya dari sebuah kecurangan yang menimpa diri kalian gitu ya, dan itu atas bantuan King of Pentacles di sini ya. Ada sebuah bantuan King of Pentacles. King of Pentacles di sini adalah Taurus, Virgo, Capricorn energi. Bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Taurus, Virgo, Capricorn gitu ya, dan itu merubah kehidupan kalian menjadi lebih bahagia gitu ya dengan adanya Seven of Cups di sini ya, dan Wheel of Fortune itu ya. Itu yang merubah peruntungan kalian gitu ya di masa lalu gitu ya. Oke, mari, dan itu kalian akhirnya mendatangkan sebuah harmonious change ya. Two of Pentacles di sini ada tulisannya harmonious change. Ini adalah perubahan yang membawa kalian kepada sebuah kondisi di mana kalian hidup dengan harmonis gitu ya, dengan adanya Ten of Cups tadi ya. Itu lalu kemudian Two of Wands. Mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk Two of Wands. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk Two of Wands di sini. Two of Wands diklarifikasi dengan The High Priestess. The High Priestess ya, Pisces energi. Lalu kemudian Eight of Wands. Lalu kemudian The Sun. This is your power card ya teman-teman ya. Itu. Bottom of the deck di sini The Devil. Iya. Dengan adanya bottom of the deck The Devil di sini ya, kalian seperti ya, kalian akhirnya mendapatkan drive kalian ya untuk pergi meninggalkan apapun ini. Gitu ya, pergi meninggalkan apapun ini. Itu ya, itu menyambut dunia yang baru, dan itu kalian dibimbing dengan intuisi kalian gitu ya. Kalian ada sebuah pesan gitu ya, ada sebuah pesan yang semula mungkin rahasia gitu ya. Dengan adanya The High Priestess, kalian tidak tahu apa yang terjadi di balik layar gitu ya, kalau ternyata ada sebuah penipuan gitu ya, tapi ternyata pesan itu akhirnya keluar juga gitu ya, muncul juga kecurangan itu, dan membuat kalian akhirnya bisa terbebas bahagia gitu ya. Karena dengan begitu kalian lebih lebih yakin untuk meninggalkan apapun ini yang istilahnya ya, tampaknya hubungan lama ini sudah cukup toksik buat kalian ya. Itu, dan ini membawa sebuah kebahagiaan gitu ya. Kalian joyful energi The Sun di sini dengan percaya diri ya, kalian meninggalkan apapun ini dan berencana untuk intinya merengkuh hidup yang baru gitu ya, merengkuh hidup yang baru dan meninggalkan hal yang lama gitu ya. Hal yang lama ini bisa hidup yang bisa hidup yang lama, bisa cinta yang lama, bisa pekerjaan yang lama gitu ya teman-teman ya. Jadi macam-macam ya. Oke, lalu kemudian mari kita klarifikasi untuk Three of Wands. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk Three of Wands di sini. Oke, langsung keluar satu.
Three of Wands diklarifikasi dengan The Judgment, Scorpionic energi ya. Nice ya. Lalu kemudian Nine of Wands ya, Wounded Warrior atau Wounded Healer, Chiron energi. Satu lagi semesta. Oke. Keluar dua, saya ambil semua. Lalu kemudian The Magician dan Seven of Cups. Bottom of the deck, Nine of Swords. Gitu ya. Ya, di masa yang akan datang, ketika kalian berusaha untuk lari, gitu ya, berusaha untuk meninggalkan siapapun ini, gitu ya, itu agak sedikit membuat kalian tidak bisa tidur, gitu ya, dengan adanya Nine of Swords di sini adalah never ending nightmare, gitu ya, dan di sini kalian pergi meninggalkan itu, gitu ya, pergi meninggalkan itu dan kalian dengan adanya energi The Judgment ya, kalian dengan adanya energi The Judgment kalian akhirnya merengkuh kehidupan yang baru gitu ya, meskipun kalian terseok-seok dengan adanya energi Nine of Wands di sini ya, kalian keep going, keep trying gitu ya, kalian berusaha menggunakan berbagai macam sumber daya dan upaya gitu ya. Lalu kemudian di sini juga ada energi Seven of Cups gitu ya, di mana ada sebuah energi ilusi ke depannya ya, kalian tampak dikaburkan, mohon bantuan semesta. Ada apa dengan energi Seven of Cups di sini? Mohon bantuan semesta, ada apa dengan energi Seven of Cups di sini? Seven of Cups di sini diklarifikasi dengan Ace of Pentacles. Lalu kemudian Queen of Cups. Lalu kemudian Eight of Pentacles. Ya, bottom of the deck di sini adalah Ten of Pentacles ya. Ya, kalian pada akhirnya dengan adanya kalian memberanikan diri untuk melangkah ke dunia yang baru gitu ya, itu kalian dihadapkan ternyata ini bukan ilusi ya, tapi lebih pada kalian spoil for choice ya. Kalian dihadapkan pada banyak hal yang di depan mata kalian yang bisa kalian pilih gitu ya. Tapi kalian di sini harus hati-hati gitu ya, bahwa tidak semua yang bersinar itu adalah emas gitu ya. Jadi harus kalian memilah-milah lagi gitu ya, apa yang terbaik untuk kalian gitu ya. Intinya dengan adanya Seven of Cups di sini, meskipun banyak pilihan ada di depan mata kalian gitu ya, dan ini adalah rezeki ternyata ya dari semesta untuk kalian gitu ya, dengan adanya Ace of Pentacles gitu ya dan Queen of Cups di sini, itu kalian akhirnya memanfaatkan rezeki ini untuk memanfaatkan window ini atau kesempatan untuk kalian bisa lari atau melepaskan diri dari apapun ini, itu untuk maju ke depan gitu ya, dengan penuh semangat dan penuh ketekunan gitu ya, dengan adanya energi Eight of Pentacles di sini ya. Ini adalah energi ketekunan ya. Itu. Jadi kalian dengan tekun gitu ya,
istilahnya mendengarkan intuisi kalian, mendengarkan isi hati kalian gitu ya, untuk memupuk Ace of Pentacles ini supaya bisa menjadi tadi ya, apa itu, uh, mana tadi, Ten of Pentacles ya, wealth gitu ya. Itu jadi tampaknya mungkin ya, mungkin ada sesuatu yang drastis ya, dimana ini kalian ya tampaknya banyak kondisi ya teman-teman ya, banyak kondisi di sini kaitannya. Kalau ini misalnya kaitannya dengan relationship gitu ya, kalian meninggalkan seseorang gitu ya, kalian akhirnya berhasil untuk meninggalkan seseorang dengan percaya diri gitu ya, dengan percaya diri, dengan akhirnya bebas dari seseorang yang mungkin sudah toksik dalam kehidupan kalian, lalu kalian uh, berusaha untuk memulai kehidupan yang baru gitu ya, dan ternyata itu juga didukung dengan semesta pun juga memberi kalian rezeki gitu ya, memberi kalian benih-benih kekayaan gitu ya, untuk bisa kalian usahakan ke depan supaya ini bisa menjadi harta yang bisa dinikmati oleh anak cucu kalian gitu ya, harta yang berlimpah gitu ya. Itu intinya, itu teman-teman, energinya ya di sini ya. Kalau misalnya ini kaitannya dengan keluarga ya, bisa jadi itu tadi ya, kalian di sini meninggalkan kondisi keluarga yang lama gitu ya, kondisi keluarga yang penuh toksik gitu ya. Lalu kemudian kalian di sini mendapatkan sebuah informasi atau mendapatkan sebuah pesan gitu ya, mendapatkan sebuah pengetahuan dengan adanya energi Eight of Wands gitu ya, pengetahuan yang dimana membuat kalian bahagia gitu ya. Akhirnya keluarga kalian yang dulunya toksik, yang dulunya suram gitu ya, sekarang akhirnya bisa mulai dibangun lagi pelan-pelan gitu ya, sehingga kalian bisa menciptakan keluarga yang happy home, happy family gitu. Itu ya. Oke, mari kita ya congrats ya bagi teman-teman Leo ya, bagus sekali ya, karena ini juga didukung dengan planet-planet teman-teman ya. Jadi Jupiter di sini juga sudah masuk di Leo ya teman-teman ya, dan semua yang disentuh oleh Jupiter gitu ya itu akan mengembang gitu ya. Jadi harta kalian secara material kalian juga mengembang, secara fisik mungkin kalian juga akan makin sehat, lalu kemudian secara hubungan relasi pun juga akan semakin membaik gitu ya. Kalian akan bisa melihat mana yang toksik, mana yang enggak, dan mana yang kalian tinggalkan, mana yang kalian pertahankan gitu ya. Itu oke. Mari kita minta nasihat dari semesta ya, atau komennya dari semesta. 3 kartu semesta. Oke, nice ya. Yang pertama di sini ada energi The Hermit ya, Virgo energi. Bisa jadi kalian berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Virgo. Lalu kemudian The High Priestess ya. The High Priestess ini Pisces energi ya, intuisi gitu ya, mata ketiga gitu ya, dengarkan isi hati kalian, dengarkan intuisi kalian gitu ya. Lalu kemudian kartu ketiga The Sun lagi teman-teman ya, ini power card kalian keluar lagi gitu ya. The Sun di sini adalah joyful happiness ya. Nice. Bottom of the deck di sini Seven of Cups. Ya. Ya, dengan adanya bottom of the deck Seven of Cups di sini ya, intinya jangan perlu enggak perlu bingung-bingung gitu ya, enggak perlu bingung-bingung Leo ya. Jadi istilahnya untuk maju ke depan, mungkin kalian di masa lalu sudah sering dibohongi orang ya, sudah sering ditipu orang, sudah sering dikecewakan sama orang gitu ya. Jadi ketika kalian di sini akhirnya bisa lepas dari energi penipuan itu gitu ya, energi yang toksik itu ya, lalu kemudian kalian masuk ke dunia di mana tidak ada toksisitas dalam kehidupan kalian, kalian menjadi bingung gitu ya. Dan di sini dengan adanya Seven of Cups di sini, semesta seperti bilang tidak usah bingung gitu ya, tidak usah bingung, bahwa semua jawaban ya, semua jawaban ada di dalam diri kalian gitu ya, ada di dalam diri kalian. Manfaatkan waktu yang tenang ini untuk menyendiri, untuk berkontemplasi, lalu kemudian memikirkan ya, memikirkan kira-kira apa yang perlu disembuhkan gitu ya, kebijaksanaan apa yang perlu diambil, wisdom apa yang perlu diambil gitu ya. Itu
Dan semesta nanti akan memberitahukannya melalui meditasi, melalui solfeggio frekuensi, angel number, macam-macam ya caranya semesta itu ya. Atau melalui seseorang yang memberikan kalian, tiba-tiba memberi kalian nasihat gitu ya. Lalu kemudian dengan adanya tulisan di sini adalah ya be happy ya. Be happy, bebaskan kalian gitu ya, percaya diri aja, maju ke depan. Gitu ya, tinggalkan apapun ini yang sudah membuat kalian toksik gitu ya, yang sudah membuat apa itu yang sudah toksik bagi kehidupan kalian gitu ya. Jadi tinggalkan itu semua dan sambutlah hidup yang baru gitu ya, dengan penuh percaya diri, semangat dan kebahagiaan gitu ya, joyful happiness gitu ya. Ini memang seasonnya kalian ya, teman-teman Leo ya, dimana dengan adanya Jupiter di Leo di sini merupakan ya istilahnya waktu yang bagus sekali ya. Ini memang kesempatan dari semesta untuk ya membebaskan kalian dari apapun yang negatif ya. Oke, mari kita lihat monologi oracle-nya untuk teman-teman Leo di sini. Mohon bantuan semesta, monologinya sudah langsung keluar. Oke, yang pertama, full moon in Virgo ya. You are good enough. Jadi sudah cukup ya kalian di sini ngeladeni siapapun atau meladenin siapapun yang sudah toksik di kehidupan kalian di masa lalu gitu ya. Lalu kemudian full moon in Leo, nice ya. Don't let pride get in your way gitu ya. Jadi istilahnya be humble ya, tetap sederhana, tetap istilahnya tetap rendah hati ya teman-teman Leo ya. Istilahnya ya. Kembali lagi ketika Jupiter in Leo itu ya, itu kita seperti ingin untuk memunculkan gitu ya, memunculkan diri kita ke banyak orang, ke publik gitu ya. Jadi menunjukkan ini loh kemampuan saya gitu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, dalam artian saya bilang hati-hati di sini adalah itu tadi ya, jangan sampai takabur. Itu saja ya. Jadi apapun di sini kalian yang dimana kalian terbebas dari apapun ini itu memang ya diizinkan semesta untuk terjadi, karena mungkin memang melihat kalian di masa lalu sudah sangat menderita gitu, dan ini sudah saatnya kalian untuk dibebaskan dengan adanya Jupiter di Leo gitu ya. Cuman ketika kalian sudah dibebaskan istilahnya tetap rendah hati ya, tetap rendah hati, jangan sombong, jangan takabur gitu ya. Don't let pride get in your way gitu ya, jangan biarkan pride, rasa bangga yang berlebihan itu menghalangi kalian gitu ya. Itu oke. Lalu kemudian mari kita untuk animal spirit oracle-nya bagi teman-teman Leo di sini, maka kalian dapat white stack protector ya. Kalian sepertinya di sini ya diprotek sama semesta ya. You are an old soul. Your best friend is nature. Use your intuition to take you where you want to go. Itu tadi ya. Saran semesta, intuition, high priestess, where you want to go. Awaken to the powerful force within you. The Hermit. Semua jawaban ada di dalam diri kalian ya. You are meant to create blessing with your magic. Gitu ya. Itu tadi ya, diklarifikasi dengan The Magician. Ini tadi ya. Gemini Virgo energi. Ya. Kamu adalah jiwa yang tua, old soul. Sahabat baikmu adalah alam. Your best friend is nature. Use your intuition to take you where you want to go. Gunakan intuisimu untuk membawamu kemana kamu pergi. Awaken to the powerful force within you. Bangkitkan kekuatan yang sangat luar biasa dalam dirimu. You are meant to create blessing with your magic. Kamu memang ditakdirkan untuk membuat berkah dengan keajaiban yang kamu punya. Gitu ya. Jadi intinya di sini ya semua jawaban ada di dalam diri kalian gitu ya. Itu jadi manfaatkan waktu untuk menyendiri bersama alam gitu ya, untuk menghindarkan itu tadi ya, don't let pride get in your way gitu ya. Meskipun kalian sudah dibebaskan oleh semesta, jangan takabur gitu ya. Di waktu yang kedua bukan menakut-nakuti ya, tapi istilahnya bisa saja kalian kembali ke situasi yang sama, itu bisa, masih bisa teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin
di mata semesta gitu ya. Cuman yang pasti adalah kalian sudah belajar sesuatu di sini. Dan andai kata suatu saat kalian masuk lagi ke situasi yang sama, kalian akan recognize itu dan kalian bisa langsung untuk melepaskan diri gitu ya dari apapun situasi toksiknya gitu ya. Itu ya teman-teman Leo ya, congratulations untuk teman-teman Leo ya. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih sudah memberikan komen, like, subscribe, dan hype-nya. Sampai jumpa di bacaan Leo yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran. Salam satu semesta.